Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Banyak yang melihat, sedikit yang mendengar, banyak yang mendengar, sedikit yang memperhatikan, banyak yang memperhatikan, sedikit yang mengerti, banyak yang mengerti, sedikit yang mengamalkan, banyak yang mengamalkan, sedikit yang ikhlas. Banyak yang ikhlas, sedikit yang tetap ikhlas ketika kesulitan, ujian, cobaan menimpa kehidupannya. Semoga ya yang tidak memenangkan, yang tidak terpilih ya hari ini tetap ikhlas ya, tetap ikhlas, tetap bahagia ya, tetap bersyukur karena sudah mendapatkan pelatihan yang luar biasa dari PT Next Up yang bekerja sama dengan BSI, dan itu adalah sebuah keberuntungan karena tidak semua orang terpilih, bahkan kalaupun ikut pelatihan semacam itu bisa bayarnya sangat mahal sekali ya. Alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan saat ini, karena Allah berfirman barang siapa yang bersyukur ya pasti akan ditambah nikmatnya. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita hari ini ya, di acara yang luar biasa ini. Mudah-mudahan Allah juga pertemukan kita di surga nanti, amin ya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabatnya hingga akhir zaman ya. Yang saya hormati ya dari PT Next Up ya, CEO Bapak M. Muhaimin ya, juga ada Pak Jonet ya dari BSI, ada Pak James Huta Barat ya, ada Bu Ina, ada Mas Rahmat ya, dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para peserta pelatihan ya, para coach juga, para mentor yang hadir semuanya hari ini ya. Senang bisa bersilaturahmi dengan Anda semua ya. Insya Allah hari ini materi kita dalam motivasi hari ini adalah bagaimana mengubah sulit menjadi duit. Nah begitu ya. Hari ini banyak orang yang berusaha menghindari kesulitan, padahal di balik kesulitan itu ada kenikmatan yang Allah janjikan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri ya. Nama lengkap Nunu Zainul Fuad ya, biasa dipanggil Zen atau Kang Zen ya. Panggil Kang Zen seperti itu ya. Kenapa? Karena orang Sunda jadi Kang Zen. Kalau orang Jawa kan Mas Zen ya. Orang Betawi Bang Zen ya. Kalau orang luar negeri iya betul Maher Zen ya. Mr. Zen ya. Oke ya. Alhamdulillah ya bisa silaturahim hari ini ya. Boleh tangannya diangkat semuanya ya, coba videonya di on kan sebelum kita mulai. Diangkat seperti ini, kita tes konsentrasi dulu ya. Diangkat seperti ini, dikepalkan seperti ini. Dikepalkan, diarahkan ke dagu masing-masing ya. Oke ya, dagunya di mana? Dagu. Waduh, dagunya pajaknya pindah ke jidat ini. Kenapa nih dagunya pindah ke jidat ya? Karena ternyata memang begitulah manusia ya. Banyak yang melihat, sedikit yang mendengar ya. Masya Allah ya. Baik. Oke, itu biar ini aja, biar lebih interaktif gitu ya. Saya dikasih waktu sekitar Oke. Ya. Tadi lompat sebentar mungkin ya. Oke, baik ya. Sudah terlihat ya? Nah, ya baik, terima kasih Mbak Sela. Saya akan awali dengan filosofi pagar macet ya. Ini peristiwa sederhana tapi hikmahnya menurut saya sendiri yang mengalami luar biasa. Suatu saat saya pulang ke rumah, kebetulan waktu itu sedang bawa mobil sendirian. Kenapa? Karena terus terang ya suka kagok kalau bawa mobil berdua ya. Pasti sendirian ya bawa mobil itu ya. Ya ketika saya sampai ke rumah, masukkan mobil ke garasi, pagarnya tertutup. Saya bunyikan klakson dengan harapan anak saya keluar, dan alhamdulillah anak saya keluar.
Waktu itu anak saya masih kelas 4 SD ya, sekarang sudah kelas 12 ya. Alhamdulillah ya. Didorong pagarnya sama anak saya, ternyata pagarnya macet. Ya. Didorong lagi macet. Lalu saya lihat, saya perhatikan apa yang terjadi. Roda pagar itu keluar dari rel. Ya, keluar dari rel. Terus saya sampaikan kepada anak saya, Noval, itu rodanya dibetulin dulu, dikembalikan ke rel yang benar. Oh iya Abi, diangkat sama Noval pagarnya, dikembalikan ke rel yang benar, didorong, lancar Bapak Ibu sekalian, lancar. Ya, kenapa lancar? Karena sudah berada di rel yang benar. Ini sebuah gambaran ya. Hidup kita akan lancar kalau kita berada di jalan yang benar. Bisnis kita akan lancar kalau kita tahu cara yang benar. Maka Bapak Ibu sekali lagi sangat beruntung diajarkan oleh para mentor, para coach yang profesional, yang luar biasa, agar Bapak Ibu bisnisnya berada di jalan yang benar sehingga semakin lancar. Itu juga sebuah gambaran, bukan hanya dalam hal bisnis, tapi dalam kejiwaan kita. Kalau jiwa kita sering dengki, sering iri, berarti ada yang macet di sini. Itu akan menghambat bisnis kita. Ataupun kalaupun untung, enggak berkah untungnya. Karena apa? Karena dijalani dengan hati yang tidak bahagia. Ya, oke, kita awali dengan filosofi pagar macet. Harus benar hidup ini. Nah, kemudian yang kedua, hidup ini hakikatnya pilihan. Allah sudah takdirkan segala sesuatunya sudah tertulis. Ya. Takdir nggak perlu diubah. Yang perlu diubah adalah diri kita. Karena tidak ada yang salah dengan takdir, yang salah diri kita. Nggak mungkin. Yang perlu kita ubah adalah pilihan kita. Ketika Anda disakiti, lalu Anda sakit hati, itu bukan karena disakiti. Anda sakit hati, itu pilihan Anda. Anda sakit hati karena Anda mengizinkannya. Anda boleh memilih untuk memaafkan, boleh memilih untuk melapangkan, boleh memilih menjadikan rasa sakit ini sebagai sumber daya agar Anda tercapai impiannya. Ketika Anda dilempari batu, dilempari besi, karena saya merasa dizalimi, dilempar. Tapi Anda juga boleh memilih mengumpulkan batu, batu bata, besi, semen, semuanya menjadi sebuah rumah yang indah. Anda kumpulkan. Setiap rasa sakit, setiap rasa sulit yang hadir dalam hidup kita, itu sebetulnya sumber daya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahan baku dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semakin dekat kepada impian kita. Hidup adalah pilihan. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyakiti hati Anda kecuali Anda izinkan. Setiap pilihan ada resikonya. Kalau saya memilih ikan paus, resikonya bernama lautan dan bukan selokan. Ini adalah gambaran bahwa setiap pilihan itu seimbang dengan resikonya. Kalaupun saya berdoa dengan khusyuk kepada Allah, ya Allah, tapi saya mancing di selokan, ya Allah, hadirkan ikan paus terbaik di selokan ini, ya Allah. Bukankah Engkau maha besar, ya Allah? Apa susahnya, ya Allah? Hadirkan satu aja ikan paus di selokan ini. Gak ada ikan paus di selok. Maka kita harus arahkan umpan ke lautan, bukan ke selokan. Pilihan ini seimbang. Itu sebabnya kita nggak perlu lagi iri, dengki, cemburu dengan orang lain. Karena menganggap Allah memberikan fasilitas lebih kepada orang itu sedangkan tidak kepada kita. Segalanya sudah seimbang, sesuai dengan pilihan kita, itulah resikonya. Semuanya fair. Ya, enak ya pengusaha, ya. Yang kaya, yang udah banyak karyawan, kita yang masih karyawannya sedikit, bilang yang karyawannya banyak enak. Tanggung jawabnya besar, seimbang. Nah, orang itu enaknya mobilnya mewah. Kita bilang mobilnya mewah. Apa resikonya? Tapi resikonya cicilannya 20 juta per bulan. Kita nggak memikirkan itu. Kita cuma lihat enaknya, sawang sinawang. Kita lihat orang itu enak, padahal ada ketidaknikmatan. Kenapa? Karena hidup ini seimbang. Maka berhenti iri, dengki, cemburu sama orang lain, seolah-olah Allah itu nggak adil dalam menetapkan sesuatu. Seolah-olah ada yang salah dengan takdir yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Oke, hidup adalah pilihan. Maka ketika memilih, tugas kita sederhana, kita hanya perlu tegas. Jangan was-was. Ya. Tegas, ya. Jangan was-was. Ya. Nah, tegas itu adalah mampu menyatukan antara pikiran,
perasaan, dan perbuatan. Plus satu lagi perkataan. Nah, itu penguatnya. Oke, sekarang kameranya yang belum dibuka, kita game sebentar aja tentang ketegasan. Bagaimana untuk tegas itu ternyata tidak mudah bagi orang-orang nggak terbiasa. Oke ya, kalau saya mengatakan sesuatu dan Anda setuju Bapak Ibu sekalian, maka katakan bahagia, tangan kanan diangkat, bahagia, gitu ya. Kalau nggak setuju, katakan bahaya, tangan kiri yang diangkat. Nah, kalau setuju, tangan kanan, bahagia. Nah, kalau nggak setuju apa? Bahaya. Oke ya. Nah, bilang bahagia dan bahayanya dengan bahaya. Oke ya. Siap ya? Oke, kita melatih ekspresi kita, menyatukan pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Nah, itu tegas. Ya. Nggak setengah-setengah. Oke, siap ya? Oke. Bisnis sukses. Bahagia. Gitu dong, wajahnya bahagia. Jangan bahagia. Bahagia, aku tidak bahagia wajahnya ya. Jadi ekspresinya diseimbangkan. Oke ya. Oke. Bisnis sukses. Bahagia. Yang sudah menikah punya anak yang solih, bahagia. Oke. Mencuri, bahaya. Gitu, tangan kiri ya. Selingkuh, bahaya, tegas. Ya. Selingkuhnya sama yang cakep banget. Bahaya ya, jangan bahaya. Bahaya tapi bahagia. Nah, saya memperhatikan orang sukses itu memiliki ketegasan, dan tegasnya itu cenderung berani menghilangkan huruf S dari kata tegas. Apa itu? Tega. Orang-orang sukses saya lihat tega. Ya, seperti tadi ada ibu yang testimoni ya dari BSI itu, security-nya tega ketika mau disogok untuk nggak ngantri, ya mengatakan sesuatu dengan tegas, tega, nggak boleh begini ya, dan itu luar biasa karena nggak mudah untuk tega itu. Kita harus tahu kita melakukan ini dalam rangka apa? Tegakkan kebenaran. Nah begitu. Apa ya? Tidak mudah untuk tegas bahkan terhadap impian yang gratis untuk kita buat. Kenapa? Karena ada keraguan yang luar biasa. Kita sering berdoa kepada Allah tapi kita cancel doa itu sendiri. Ya Allah, berikan aku omset 1M bulan ini. Terus kita cancel, kayaknya nggak mungkin 1M. Ya Allah, 300 juta aja deh. Nah, kita cancel sendiri. Ya. Padahal bagi Allah tidak ada yang sulit. Ya. Menciptakan satu semut dengan satu alam semesta bagi Allah wa ta'ala. Maka ketika kita meminta sesuatu, ya lakukan dengan tegas. Ya Allah, saya pengen ini. Kenapa? Karena ini penting untuk pengalihan energi. Apa itu pengalihan energi? Ini akan saya sampaikan kepada Anda. Ya, sebuah teknik bagaimana mengubah sulit menjadi duit. Kita alihkan energi kita, ya, sebagaimana tadi kita dilempari berbagai energi batu, ya batu bata, semen, ya dilempar sama orang, ya besi. Nah, kita tangkap itu semua, gitu. Sayang sekali kalau kita marah dilempari, lalu kita balas, kita lempari lagi. Allah udah kasih modal, kita buang modal tersebut. Maka setiap rasa sakit itu sebetulnya modal dari Allah untuk membangun impian kita. Maka anehlah ketika ada pengusaha yang selalu menghindari rasa sakit. Rasa sakit dihadapi, bukan dihindari. Ketika kita menghindari rasa sakit, berarti kita menghindari kelimpahan energi yang sudah Allah berikan kepada kita. Kenapa impian harus jelas? Karena kita tidak akan pernah sampai kepada. Kan ada 3 orang bermasalah dalam hidup ini. 1, orang yang banyak keinginan, itu nggak boleh. Yang kedua, orang yang tidak punya keinginan, itu juga nggak boleh. Yang ketiga, orang yang punya keinginan tapi nggak jelas apa keinginannya. Nah itu. Ya. Apa 1? Banyak keinginan. 2, tidak punya keinginan. 3, nggak jelas keinginannya apa. Ya. Maka impian tuh harus jelas. Nggak apa-apa, 1 atau 3 lah. 3, kalau saya impian 3 ya. Saya buat 3 impian ya. Otak kita kalau 3 lebih mudah nampung, maksimal 7 di otak gitu ya, maksimal ya untuk bisa fokus sama sesuatu. Tapi minimal 3 kita buat impian kita.
Seseorang tidak akan pernah sampai kepada tujuannya kalau dia nggak tahu tujuannya itu di mana. Kamu omsetnya berapa? Rencananya sebesar-besarnya Kang Zen. Sebesar-besarnya itu nggak jelas. Bayangkan ada orang lomba lari maraton, panitianya mengatakan, sekarang yuk, siap-siap. Oke, sekarang lomba lari maraton dengan finish sejauh-jauhnya. Energi adalah, benda yang digerakkan dengan sangat cepat, dia akan menjadi energi. Benda yang digerakkan dengan sangat cepat melebihi kecepatan cahaya yang dikuadratkan, kan begitu. Dia akan berubah menjadi energi. Artinya apa? Energi dan benda sebetulnya kalau kata orang Sunda itu kene, sama aja. Yang beda apa? Beda kedalamannya saja. Ya, karena benda yang dipercepat akan menjadi energi. Kalau kita balik, maka energi yang diperlambat akan jadi benda. Oke, bagaimana proses energi melambatkan dirinya? Kita lihat. Ada energi. Ya. Diperlambat energi ini gerakannya, dia akan membentuk kuak. Kuak ini diperlambat gerakannya akan terbentuk elektron, proton, neutron. Diperlambat lagi gerakannya akan bentuk namanya atom. Ya, karena elektron, proton, neutron itu ya atom itu, ya. Atom ini diperlambat lagi pergerakannya akan membentuk yang namanya molekul. Molekul diperlambat lagi gerakannya akan bentuk namanya materi atau massa. Nah, materi dan massa yang berkumpul menyatu itu yang disebut dengan realita. Berarti energi bisa mengubah menjadi sebuah realita. Nah, ketika realita itu adalah impian kita, Anda bisa bayangkan, itu sangat luar biasa. Anda pengen punya realita yang seperti apa? Anda pengen punya kehidupan yang seperti apa? Anda pengen punya pasangan yang seperti apa? Anda pengen punya rumah yang seperti apa? Anda pengen punya nilai kebermanfaatan yang seperti apa? Ternyata dalam bahasa lautan energi itu berawal dari energi yang kita bangun. Itu sebabnya saya cerita sedikit ya. Saya punya teman yang ngisi materi ya, baru 15 menit ngisi ya, karena mungkin kurang menarik, wallahu alam begitu ya. Itu ada audien yang berteriak ya, turun. Ya. Waktu itu kebetulan dia punya impian, punya realita yang dia inginkan. Akhir tahun ini, tahun 2010 waktu itu kejadiannya, akhir tahun ini saya harus punya penghasilan bersih 1M. Ya. Teman-teman sekalian, ketika dia sakit hati, dimarahi, disuruh turun oleh audiennya, maka dia melakukan sebuah afirmasi, saya nggak boleh marah karena saya punya impian 1M. Dia impiannya bukan 1M tapi 1M lebih, ya. Dan dia juga cerita, anak saya tambah soleh Kang Zen, ya. Istri saya juga tambah solihah, ya. Bukan tambah banyak ya, tambah solihah. Ya, Masya Allah ya. Ini sebuah gambaran ketika rasa sakit itu hadir, ketika ada orang yang dilempari batu dan sebagainya seperti yang saya ceritakan di awal. Ya, ini cuma bukan dilempari batu tapi dilempari hujatan, cacian, hinaan. Karena itu hakikatnya energi. Tapi dia kumpulkan energi itu, lalu diarahkan ke impiannya. Oke, saya punya impian 1M. Wah, dia terbangkan. Jadi dia nggak perlu marah, nggak dia perlu respon dengan hal negatif lagi. Tercapai impiannya. Maka beruntunglah bagi Anda yang hari ini sedang dizalimi, sedang disakiti. Itu bahan baku dari Allah, itu sumber daya dari Allah untuk menyampai realita. Realita, impian yang Anda impikan, yang Anda inginkan. Maka ketika ada rasa sakit itu hadir. Jadi energi itu seringkali hadir dalam bentuk rasa sakit. Menghadirkan rasa sakit yang namanya lapar. Ya. Orang bekerja keras itu rasa sakit, mengurangi kesenangan. Intinya rasa sakit, rasa sulit. Ya. Itu energi sebetulnya. Maka ketika kita bekerja, berusaha, terus ada pelanggan nipu, udah mesen taunya nggak jadi. Tenang. Ya. Jangan tegang. Makin buat tenang. Dan ketika tenang, energi itu melambat. Tapi ketika kita tegang, pikiran liar, energi bergerak cepat. Nggak akan bisa membentuk sebuah. Dengan zikrullah semakin tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah hati jadi tenang. Ingat, energi yang melambat akan membentuk realita yang baik. Ya.
Kita arahkan kepada Allah, kita zikir, lalu kita arahkan kita tembakkan kepada impian kita. Saya pengen ini, saya pengen itu. Tapi jangan lupa orang beriman harus sampai mengarahkan impiannya kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang kalau impiannya omset 1 M saja, tetapi tidak ada impian masuk pada Anda. Setelah Anda melambatkan energi, bagaimana cara melambatkan energi biar bergerak jadi kuat sehingga sampai realita? Yaitu dengan cara zikrullah, sholat, tilawah, ya. Maka orang yang sholat itu jadi makruh kalau ke masjidnya itu buru-buru lari-lari, makruh. Ya, kenapa? Karena energinya juga jadi nggak teratur, jadi terbuyar, nggak jelas. Oke ya, baik. Semakin Anda tenang, maka energi Anda akan semakin berlimpah, berdaya untuk mewujudkan impian Anda. Jadi mulai hari ini nggak usah sedih ketika disakiti, tapi bersyukur karena ini adalah limpahan energi dari Allah. Nabi Muhammad SAW sampai sekarang namanya masih berkibar. Dulu banyak energi-energi yang dilimpahkan kepada beliau dengan hinaan, hujatan, dibilang gila, mau dibunuh, diembargo. Tapi Nabi tenang. Dikumpulkan energi itu, diarahkan kepada impiannya. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Rahimakumullah, ya. Maka ketika Anda ingin berubah menjadi lebih baik, Anda pasti akan mengalami namanya kesulitan. Ini waktunya sudah mau habis, dikit lagi, mohon izin ya. Anda akan mendapati ujian. Maka kesulitan dan ujian itu adalah energi dari Allah. Jangan respon kezaliman dengan kezaliman lagi. Jangan respon hoax dengan hoax lagi. Tapi jadikan itu semua adalah pintu menuju kemudahan. Makan jadi enak pun karena ada kesulitan yang bernama lapar. Minum jadi enak karena ada kesulitan. Ya, BAB jadi lancar karena ada kesulitan yang bernama mules, kan begitu ya. Gagal mulesnya, gagal BAB-nya. Walaupun tekadnya udah kuat itu. Ya Allah, jadikan ini BAB terbaik saya. Ya, tetap gagal kalau nggak mules. Padahal dibantu lagu The Massive kan. Jangan menyerah, tetap gagal BAB-nya. Kalau belum ada kesulitan, belum ada ujian yang bernama mules. Maka rasa mules, rasa sakit, rasa tidak nyaman, itu sekali lagi bahan baku dari Allah untuk mempermudah kehidupan kita. Semua akan kembali kepada Anda, semua fair, adil. Maka ketika hari ini Anda berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku impianku seperti ini, seperti itu. Tapi Allah belum kabulkan. Jangan salahkan Allah. Mungkin karena Anda belum pantas menerimanya. Dikasih rasa sakit sedikit aja sudah mengeluh. Padahal impiannya gede. Ya. Maka pantaskan diri kita. Berlapang dada, luaskan jiwa kita. Karena semua itu sudah fair, akan kembali kepada Anda. Pada kesempatan kali ini, mohon maaf lahir dan batin, saya kembalikan kepada Mbak Septi. Mudah-mudahan Anda semua menjadi pengusaha-pengusaha yang disukseskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tercapai impian-impian yang sudah Anda bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.